Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Video ini adalah video perdana yang lahir dari akun YouTube Ari Pratama Syuhada. Akun ini akan diisi dengan konten-konten mengenai operasi-operasi militer menarik, kasus-kasus kriminal, hingga cerita lain dari dunia permafiaan yang akan kubacakan. Semoga tertarik and enjoy the dark. Cek. Oke, di video kali ini aku akan cerita tentang sebuah operasi militer yang dilakukan oleh para prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berasal dari Kesatuan Kopasanda, Komando Pasukan Khusus, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kopassus. Nah, peristiwa ini menjadi peristiwa terorisme pertama dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Jadi peristiwanya atau operasinya ini terjadi di pesawat terbang gitu ya kan. Nah, kita akan mulai aja ceritanya. Ini bermula dari salah satu pesawat terbang milik maskapai Garuda Indonesia, yaitu pesawat DC-9 Woyla, dijadwalkan akan berangkat dari Jakarta dengan rute Jakarta Palembang Medan pada Sabtu 28 Maret 1981. Pesawat Woyla ini direncanakan akan berangkat dengan rute Jakarta Palembang Medan dan akan sampai di Bandara Kolonial Medan itu tepat pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Tetapi setelah transit di Palembang, tepatnya di Bandara Balang Petutu Palembang, pesawat ini dibajak oleh 5 orang bersenjata yang menggunakan pistol dan granat tepat 10 menit atau 12 menit setelah pesawat take off dari Bandara Balang Petutu. Nah, jadi sebenarnya tanda-tanda bahwa pesawat ini akan segera dibajak itu sudah ada ketika pesawat terparkir di Bandara Balang Petutu Palembang. Menurut penuturan beberapa orang penumpang yang bernama Anwar, Bambang, dan Cahyo. Jadi Anwar ketika itu sempat mencurigai beberapa orang calon penumpang yang mengenakan pakaian lusuh atau pakaian yang cukup norak. Karena ketika itu pesawat terbang masih menjadi kendaraan yang sangat-sangat mewah. Jadi sekiranya agak aneh ya kalau ada orang yang naik pesawat tapi dengan pakaian yang lusuh. Nah, justru sebaliknya, Anwar yang menaruh curiga dan gelisah, Cahyo, salah seorang penumpang juga, bahkan sempat mentraktir salah satu dari pembajak ini untuk minum kopi bersama. Karena ketika itu dia belum menaruh kecurigaan. Kemudian juga para pramugari ini menyadari bahwa ada beberapa orang yang mengenakan pakaian lusuh dan mereka mengasumsikan bahwa mereka ini, orang-orang berpakaian lusuh dan norak ini, adalah orang-orang yang tidak berpendidikan atau orang-orang kampung yang ingin naik pesawat gitu. Tapi ternyata tidak. Ketika berada di pesawat, justru orang-orang berpakaian lusuh ini meminta koran kepada pramugari karena mereka ingin baca koran. Nah, setelah diberikan koran, beberapa penumpang berlarian ke kabin pesawat setelah melihat pistol dan granat yang diangkat oleh pembajak lainnya. Seketika keadaan di dalam pesawat menjadi tidak kondusif dan semua berteriak-teriak. Tapi 6 orang pembajak ini segera berdiri dan mengacungkan pistolnya kepada seluruh penumpang dan mereka bilang, "Jangan bergerak atau kami tembak." Seketika para penumpang ketakutan dan mereka mengikuti instruksi dari pembajak ini. Pembajakan dilakukan dengan sangat rapi karena mengingat mereka ini ternyata berasal dari kelompok komando jihad atau kelompok teroris yang sudah dilatih sebelum ini. Nah, para pembajak setelah berhasil mengamankan para penumpang yang akan menjadi sandera mereka segera beralih ke kabin pesawat dan menemui pilotnya yang adalah Kapten Herman Rante yang akan menjadi korban dalam operasi ini nanti.
Mereka meminta agar Herman Rante mengarahkan pesawatnya menuju rute-rute yang sudah mereka rencanakan. Jadi pesawat akan dibawa dari Palembang menuju ke Penang, Malaysia, kemudian ke Bangkok, Thailand, ke Colombo, Sri Lanka, hingga terakhir ke Libya. Tapi sang kapten berkata bahwa pesawat tidak akan mungkin bisa langsung ke Libya karena bahan bakar yang terbatas. Nah, jadi kapten pesawat hanya bisa mengemudikan pesawat ini hingga sampai ke Penang, Malaysia. Nah, beredarlah dengan cepat berita bahwa pesawat Waila DC-9 milik maskapai Garuda Indonesia ini telah dibajak oleh orang tidak dikenal. Sampailah berita ini kepada Presiden Soeharto ketika itu, yang segera memerintahkan Letnan Jenderal Benny Murdani selaku Kepala Pusat Intelijen Strategis untuk melakukan penanganan terhadap kasus ini. Dan Presiden Soeharto juga memberikan instruksi agar penanganannya dilakukan dengan operasi militer. Nah, ketika pesawat Garuda Indonesia ini atau pesawat Waila ini berada di Penang, Malaysia, mereka meminta bahan bakar dan bantuan logistik lainnya dari pihak bandara. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah meminta bantuan kepada pihak Malaysia agar tidak memberikan bantuan apapun kepada para pembajak. Tapi nyatanya pemerintah Malaysia justru memberikan bahan bakar minyak dan bantuan logistik lainnya dengan alih bahwa mereka tidak mau ikut campur. Dan seketika itu juga pejabat militer Indonesia sempat kecewa, bahkan di antaranya ada yang mengungkapkan ungkapan yang sangat-sangat menunjukkan kekecewaan, yaitu ungkapan yang datang dari Laksamana Madya Sudibyo Raharjo. Beliau berkata, persahabatan lama kita dikhianati oleh teman lama kita sendiri. Jadi benar-benar ketika itu para pejabat militer Indonesia kecewa dengan keputusan Malaysia yang memberikan bantuan, karena ini akan berpengaruh pada operasi mereka. Semakin jauh pesawat Waila ini terbang, maka kemungkinan untuk melakukan operasi militer juga akan semakin sulit. Dan setelah pesawat Garuda ini atau pesawat Waila ini berangkat dari Penang, sang kapten atau dalam hal ini di bawah pengaruh pembajak mengarahkan pesawatnya menuju ke Bandara Don Muang, Thailand. Bandara Don Muang di Bangkok, Thailand. Nah, disinilah nanti akan terjadi operasi militer yang dilakukan oleh Kopassus. Di Thailand, mereka tidak mendapatkan bantuan seperti yang mereka dapatkan di Malaysia, sehingga pesawat berhenti bergerak. Bahkan ada yang mengatakan pesawatnya berhenti, mesinnya berhenti menyala, sehingga pendingin, ruangan, dan semua mesin berhenti. Para sandera ketika itu dalam keadaan gerah, kepanasan karena tidak ada pendingin. Nah, setelah pesawat ini dibajak, kemudian beredar berita dan lain sebagainya, pada Minggu pagi Edward Masters, duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, menelpon Letnan Jenderal Benny Murdani. Dia berkata bahwa di dalam pesawat Waila ini ada 2 orang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Mendengar Letnan Jenderal Benny Murdani ingin melaksanakan operasi militer, sang duta besar takut dan khawatir jika operasi ini gagal karena para pembajak mengenakan senjata api gitu. Dan para pembajak juga memberikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan 80 tahanan yang merupakan teman mereka sendiri yang terlibat dalam penyerangan Kosekta 8606 Pasir Kaliki di Bandung pada 11 Maret 1981. Dan mereka juga meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta US dollar serta pesawat dan awak yang akan mengangkut mereka ke Libya. Tapi pemerintah Indonesia menegaskan bahwa permintaan ini tidak akan mungkin dipenuhi. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah bulat bahwa operasi militer akan tetap dilanjutkan. Maka berangkatlah Letnan Jenderal Yoga Sugomo yang merupakan kepala Bakin
Badan Koordinasi Intelijen Negara, kalau sekarang namanya BIN ya, berangkat menuju ke Thailand dan mendirikan tenda penanganan krisis atau tenda penanggulangan terhadap kasus ini. Nah, selama Letnan Jenderal Yoga Sugomo melakukan negosiasi dengan para pembajak, Letnan Jenderal Benny Mordani segera menghubungi asrama Kopasanda dan menanyakan bahwa ada siapa saja di sana. Dan para prajurit serta perwira-perwira terbaik Kopasanda ternyata sedang tidak ada di asrama. Seperti halnya Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan yang ketika itu tengah mengikuti pelatihan gabungan bersama pasukan khusus GSG-9 di Jerman Barat. Sedangkan Hendro Priyono sedang mengikuti pelatihan gabungan ABRI di Makassar. Yang tersisa hanyalah Kolonel Sintong Panjaitan yang ketika itu pun masih dalam keadaan cedera setelah melakukan latihan mobile training team bersama pasukan Kopasanda yang lainnya. Namun operasi tetap akan dilaksanakan di bawah pimpinan Kolonel Sintong Panjaitan walaupun kakinya tengah sakit ketika itu. Dan mereka, para pasukan ini berjumlah 24 orang prajurit segera melakukan latihan dan simulasi di hanggar Garuda dan telah menyediakan beberapa fasilitas lah. Nah, ketika pasukan ini sampai ke Bandara Don Muang, Thailand dengan menggunakan pesawat DC-10 Sumatera. Jadi para prajurit ini datang seolah-olah mereka ini bukan prajurit yang akan melakukan operasi penyelamatan, namun adalah orang sipil yang berangkat menggunakan pesawat komersial Garuda dengan tujuan Thailand. Jadi datanglah pesawat Garuda DC-10 Sumatera ini ke Bandara Don Muang, Thailand tanpa ada yang mengira bahwa isi dari pesawat tersebut sebenarnya adalah para prajurit komando. Nah, ketika sesampainya Letnan Jenderal Benny Mordani di Thailand, beliau langsung menemui Perdana Menteri Thailand ketika itu, Premtin Sulanonda, di kediaman resminya di Bangkok, Thailand, dan meminta izin untuk melaksanakan operasi militer di negara yang ia pimpin. Masuk akal sebenarnya ketika Perdana Menteri Thailand sempat berpikir 2 kali untuk mengizinkan, karena negara Thailand sendiri adalah negara yang berdaulat, sedangkan mengizinkan pasukan elit negara lain untuk masuk ke negaranya dan melakukan operasi militer adalah pilihan yang sangat sulit tentunya. Dan Perdana Menteri Thailand meminta waktu kepada Letnan Jenderal Benny Mordani hingga siang harinya. Selepas pertemuan itu, Letjen Benny Mordani ditemani Kolonel Rosadi berangkat untuk sarapan pagi makan nasi goreng di Thailand. Nah, kata Letnan Jenderal Benny Mordani ini adalah nasi goreng Thailand itu yang paling enak di dunia katanya. Nah, singkat cerita, Benny Mordani bersama Kolonel Rosadi itu makan sarapan pagi di salah satu tempat di Bangkok, dan tiba-tiba Kolonel Rosadi itu memperkenalkan seorang pria bule yang diperkenalkan sebagai salah seorang pegawai di kedutaan besar Thailand. Dan Letjen Benny Mordani sudah menganggap bahwa dia bukan duta besar Amerika Serikat untuk Thailand, karena Letjen Benny Mordani sendiri kenal dengan duta besar tersebut. Kemudian dia langsung menanyakan, apakah Anda kepala stasiun? Letjen Benny Mordani bertanya kepada orang tersebut, apakah Anda kepala stasiun? Orang tersebut langsung gugup dan mengatakan, iya, Anda siapa? Letjen Benny Mordani berkata, aku Mordani. Duta besarmu kenal dengan aku. Nah, ini adalah bahasa intelijen ya, bahasa orang militer, bahwa kepala stasiun itu adalah nama lain dari pimpinan CIA Amerika Serikat untuk negara-negara yang tempat di mana ia bertugas. Salah satunya adalah pria bule ini yang kemungkinan besar adalah kepala CIA yang bertugas di Thailand. Singkat cerita, obrolan mereka menghasilkan beberapa poin. Di antaranya adalah CIA bersedia meminjamkan rompi anti peluru karena Letnan Jenderal Benny Mordani ternyata lupa membawa rompi anti peluru dari Indonesia. Dan ini pula yang nanti menumbuhkan isu baru bahwa CIA terlibat dalam
mendukung atau mensukseskan operasi militer yang dilaksanakan oleh Kopasanda ini. Padahal ketika itu Letnan Jenderal Beni Mordani hanya meminjam rompi anti peluru dan beberapa perangkat audio untuk menyadap pembicaraan para pembajak yang ada di dalam pesawat. Karena dalam hal ini CIA punya kepentingan terhadap warga negara Amerika Serikat yang ikut disandera oleh para pembajak. Nah, pada siang harinya, Perdana Menteri Thailand memberikan persetujuan untuk operasi militer yang akan dilaksanakan atau akan dijalankan oleh para prajurit Kopasanda. Namun, sebagai timbal baliknya, pemerintah Thailand juga mensyaratkan bahwa mereka harus memberikan konferensi pers setelah operasi ini terjadi, dan mereka menempatkan para pasukan kontra teroris Royal Thai sepanjang jalan menuju ke bandara Don Muang Thai tersebut. Nah, mendengar kabar ini, Letnan Jenderal Beni Mordani segera mengabarkan kepada Kolonel Sintong Panjaitan untuk menyiapkan pasukannya yang sekarang tengah berada di pesawat yang tidak begitu jauh jaraknya dari pesawat yang tengah dibajak oleh para pembajak. Tapi yang menarik lagi adalah bahwa ketika izin ini diberikan, yang dilakukan Kolonel Sintong Panjaitan bukan memberitahukan informasi yang sebenarnya. Justru dia berkata bahwa kemungkinan operasi militer mereka tidak jadi dilakukan atau dibatalkan, dengan alasan bahwa Thailand punya cara mereka sendiri untuk mengatasi kasus ini. Sehingga para prajurit Kopasanda yang telah berhari-hari latihan di Indonesia bisa meregangkan tubuh mereka, mengistirahatkan tubuh mereka dengan lega. Nah, tepatnya pada malam Selasa ya, pada malam harinya pukul 12 malam, Kolonel Sintong Panjaitan dan Letnan Jenderal Beni Mordani merancang atau menyusun rencana penyerangan ini tepat pada pukul 03.00. Awalnya, Letnan Jenderal Beni Mordani dan Kolonel Sintong Panjaitan berencana akan melakukan penyerangan pukul 04.30 pada Selasa 31 Maret 1981 dengan pertimbangan yang sederhana bahwa dalam istilah militer ada namanya serangan fajar, yaitu serangan ketika sebelum fajar menyingsing. Tetapi mereka mempertimbangkan hal lain, melihat bahwa pembajak ini sepertinya adalah orang yang cukup terlatih dan mungkin bisa jadi suatu waktu mereka akan tetap jaga hingga malam dan operasi mereka akan gagal. Nah, maka diputuskan bahwa operasi akan dilakukan pukul 03.00. Dan malam harinya, malam itu pula, seluruh pasukan Kopasanda dibangunkan oleh Kolonel Sintong Panjaitan dan mengatakan bahwa malam ini operasi jadi dilakukan. Sontak para prajurit segera bersiap-siap. Nah, selanjutnya adalah tahap operasi. Nah, operasi ini yang sangat menarik karena hanya terjadi dalam tidak lebih dari durasi 3 menit. Operasinya hanya 3 menit. Nah, dan kelompok Kopasanda ini nanti dibagi menjadi 5 kelompok yang akan ditempatkan sesuai dengan tugas masing-masing. Kelompok pertama itu dipimpin oleh Kapten Untung yang akan menyerang pintu darurat bagian depan pesawat. Kelompok kedua dipimpin oleh Letnan 1 Rusman yang akan masuk lewat pintu darurat sayap kiri, di mana nanti Kolonel Sintong Panjaitan akan ikut dalam tim kedua ini. Tim ketiga dipimpin oleh calon perwira Ahmad Kirang akan masuk melalui pintu darurat dari ekor pesawat. Sedangkan Mayor Subagio akan menembak ban pesawat jika pesawat nanti suatu waktu mungkin akan kabur. Nah, sedangkan Mayor Isnor melakukan evakuasi terhadap para sandera. Dan semua sudah dilakukan dengan matang hingga pada malam hari sebelum operasi ini dilaksanakan, semua keadaan dan suasana di bandara masih seperti biasa. Masih
lalu lalang pesawat seperti biasa, kemudian suasananya sepi seperti biasa, karena memang kerahasiaan adalah kunci kesuksesan dari operasi ini. Jadi pada malam harinya 24 prajurit ini mengendap-endap dari jarak 400 meter, tepatnya di semak-semak di daerah dekat bandara. Mereka mengendap-endap secara diam-diam. Mereka mendekati pesawat menggunakan mobil, dan para prajurit Kopasanda, itu duduk di bawah di lantai-lantai sehingga tidak kelihatan bahwa di dalam mobil tersebut banyak prajurit Kopasanda. Dan yang menarik adalah kisah menarik ini datang dari Letnan Jenderal Benny Mordani. Letnan Jenderal Benny Mordani sebelum operasi menuliskan sebuah surat kepada Letjen Yoga Sugomo selaku orang yang melakukan negosiasi dengan para pembajak dari tenda tempat penanganan krisis. Dia menulis sebuah surat yang berbunyi, "Dear Pak Yoga, from now on the show is mine." Untuk Pak Yoga, mulai sekarang pertunjukan adalah milikku, dengan menyertakan inisial LBM, yaitu LBM Leonardus Benjamin Mordani, nama dari Letnan Jenderal Benny Mordani. Surat ini disampaikan melalui perantara Kolonel Teddy yang nanti diteruskan kepada Letjen Yoga Sugomo, dan Bapak Letnan Jenderal Yoga Sugomo juga mengizinkan dengan mengatakan, "Do it Ben, sukses." Nah, seketika sebenarnya sempat mendapat tentangan dari Kolonel Sintong Panjaitan sendiri, karena mengingat operasi ini sangat berbahaya, sedangkan Letnan Jenderal Benny Mordani adalah Letnan Jenderal bintang 3 TNI yang tentunya nyawanya sangat-sangat berharga bagi TNI gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata Letnan Jenderal Benny Mordani tetap ikut dalam operasi ini, bahkan beliau terlihat beda sendiri karena mengenakan jaket hitam dan memegang sebuah pistol mitlatur, beda dengan prajurit lainnya yang beroperasi mengenakan pakaian kebanggaan Kopassus. Nah, ketika operasi dilancarkan, sebenarnya para Kopasanda ini sudah berlatih beberapa hari sebelumnya. Sempat terjadi juga beberapa insiden mengenai latihan mereka. Di antaranya adalah ketika itu Letnan Jenderal Benny Mordani memberikan peluru baru yang akan digunakan dalam operasi ini, namun ditolak oleh Kolonel Sintong Panjaitan karena dia merasa belum berlatih dengan peluru tersebut. Bahkan Letnan Jenderal Benny Mordani juga sempat memerintahkan jangan dicoba dulu pelurunya, tapi ditolak oleh Sintong Panjaitan, dan akhirnya peluru dicoba dan untung saja peluru belum sempat dipakai dan ternyata semua peluru tidak bisa meledak. Nah, selain itu juga setelah mereka melakukan simulasi, salah seorang pilot Garuda yang menemani mereka untuk simulasi ketika itu mengatakan bahwa jika mereka membuka pintu darurat dari samping, maka yang akan keluar adalah tangga darurat berbentuk balon yang akan justru memukul para prajurit ke belakang. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bagi Sintong Panjaitan dan kawan-kawan untuk menyiasati bagaimana mereka bisa masuk dengan tangga darurat yang akan segera mengembang. Nah, jadi ketika itu sudah pukul 02.30 atau 02.40, yaitu 20 menit sebelum pukul 03.00, di mana operasi ini direncanakan akan dilaksanakan pada jam segitu. Tapi mereka semua sudah siap di posisi masing-masing, yaitu berada di luar pesawat. Nah, ketika itu para prajurit berkata kepada Kolonel Sintong Panjaitan bahwa mereka sudah siap. Padahal 15 menit lagi baru akan jam 3.00. Tapi operasi dipercepat hingga operasi diadakan pukul 02.45 waktu setempat. Operasi dilakukan dengan sangat cerdas, dengan
sangat efektif, tidak lebih dari 3 menit. Jadi semua pasukan masuk dari sayap kiri, dari pintu depan, pintu belakang, masuk dan segera menembakin beberapa pembajak. Di antaranya adalah Mahrizal, pimpinan dari para pembajak, dan bahkan salah seorang pembajak bernama Fahrizal, kalau nggak salah. Fahrizal itu sempat melakukan baku tembak dengan para TNI, namun akhirnya dia terdesak dan kemudian bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke keningnya sendiri. Cukup sedih ya, cukup tragis kisahnya. Dan diantaranya ada juga Abu Sofyan yang ketika TNI masuk, ketika para tim Kopasanda masuk, tim Kopasanda segera berteriak, semua penumpang tiarap. Jadi semua penumpang tiarap, hingga yang tersisa adalah para pembajak. Tetapi Abu Sofyan ternyata menyelinap dengan cara berpura-pura tiarap dan berpura-pura menjadi penumpang sehingga dia bisa melemparkan granatnya. Untungnya granat yang dilemparkan oleh Abu Sofyan ini tidak meledak karena pinnya yang tidak dicabut dengan baik. Nah, akhirnya semua pembajak berhasil diamankan. Ada yang tewas ditembak, semuanya tewas ditembak. Tetapi dari pihak tentara sendiri juga ada korban, yaitu calon perwira Ahmad Kirang sebagai pimpinan tim ketiga juga meninggal setelah beberapa hari di rumah sakit karena tembakan yang cukup parah. Begitupun kapten pesawat yaitu Herman Rante yang juga meninggal beberapa hari setelah operasi tersebut karena tembakan. Nah, beginilah kisahnya operasi Waila yang dilakukan oleh Kopassus tidak lebih dari 3 menit. Dan ketika pesawat telah diambil alih oleh para TNI, Letnan Jenderal Benny Mordani langsung mendatangi kabin pilot dan menghubungi Letnan Jenderal Yoga Sugomo yang juga standby di tenda penanganan kritis dan mengatakan, "Pak Yoga, ini Benny," katanya. "Pak Yoga, ini Benny," kata Letnan Jenderal Benny Mordani kepada Letnan Jenderal Yoga Sugomo. "Kamu di mana, Ben?" "Saya di dalam pesawat, Pak." "Loh, jangan main-main kamu." "Iya, benar, semua sudah beres, semua sudah selesai." Nah, begitulah ceritanya, sehingga ini menjadi kisah heroik yang sangat dikenang di kalangan TNI karena kisah ini mengangkat nama TNI di mata internasional. Hingga tahun dari kejadian ini, yaitu tahun 1981, menjadi cikal bakal adanya pasukan baru atau kesatuan baru dalam tubuh Kopassus, yaitu Gultor 81, Satuan Penanggulangan Teror 81, dan 81 ini pun diambil dari tahun kejadian Waila ini. Mungkin sekian cerita tentang Waila. Kalau suka dengan video ini, silahkan disupport dengan like dan lain sebagainya. Jika ada yang kurang-kurang, boleh di DM di Instagram saya ataupun di Facebook saya. Oke, terima kasih and see you.